Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada takmir masjid dakwah rahimakumullah, kepada sepuh bini sepuh sesepuh Aisyah, kami ada Bu Yadi. Bu, lama tidak jumpa. Assalamualaikum barakallahu fikum. Ada Bu Farida, Masya Allah Bu, masih tetap cantik. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya, khususnya Majelis Tabligh dan Ketarjihan PDA Surabaya, ada Ibu Hidayatul Mabrurah, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Karangpilang rahimakumullah beserta jajarannya, wabil khusus Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PCA Karangpilang Ibu Darti, serta ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Sekarangpilang, jamaah pengajian Aisyah yang luar biasa, Masya Allah. Hari ini hari apa Bu? Hari Ahad. Ada momen luar biasa di hari ini. Tanggal berapa Bu? 17 Agustus 2025, di mana sudah 80 tahun Indonesia dinyatakan merdeka dari tanggal 17 Agustus 1945. Bu, saya mau tanya, ibu-ibu merdeka semuanya? Ibu-ibu merdeka semuanya Bu? Merdeka. Apa itu Ibu merdeka? Katanya tadi merdeka. Sekarang saya tanya, merdeka itu apa Bu? Merdeka itu terbebas dari penjajah 100. Apalagi Bu? Iya. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya terbebas dari penjajahan, terbebas dari perhambaan, terbebas dari tekanan pihak lain, terbebas tekanan dari orang lain. Yang menarik adalah terbebas dari penghambaan. Kalau dalam bahasa Inggris, freedom
dalam bahasa Inggris yang artinya bebas berbicara, bebas berpikir, bebas bertindak. Tidak ada yang melarang. Jadi mereka menganggap bebas sebebasnya untuk berbicara, bertindak, dan lain sebagainya. Ibu, adakah orang-orang yang bebas sebebas-bebasnya? Tidak ada, Bu. Sekarang temanya perempuan merdeka. Beberapa waktu yang lalu ketika saya diminta Bu Darti untuk mengisi, saya tanya, Bu, apakah sudah pernah diisi manhaj tarjih Muhammadiyah? Belum. Baik, Bu, diisi itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya pikir-pikir, loh ini tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan RI. Tentunya sangat tepat kalau kita membahas tentang kemerdekaan perempuan. Tapi nanti akan saya kaitkan dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Ibu-ibu rahimakumullah, para feminis, orientalis, liberalis, and the gang, dan kelompoknya, golongannya, mereka berpendapat, mereka menganggap perempuan-perempuan muslimah yang memakai cadar, yang memakai jilbab, yang memakai busana muslimah itu adalah orang-orang yang bodoh, karena dianggap mereka tidak bebas. Dan mereka menganggap kaum muslimah, para mukminat yang taat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah adalah orang-orang bodoh, karena menganggap mereka orang-orang yang seperti ini itu tidak merdeka, karena tidak bisa cari duit. Serius itu, Bu. Ini pandangan mereka. Jadi mereka menganggap kita ini adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak maju, orang-orang yang tidak merdeka, gak iso ngomong, speak up sebagaimana hati nurani kita. Baik, sekarang kita cek apa betul seperti itu. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau misal kita menganggap sebuah kebebasan, speak up, ngomong bebas karena dia pinter, karena dia sekolahnya di luar negeri, sehingga dia seorang perempuan yang dianggap menguasai dalam hal ekonomi, sehingga mengatur keuangan negara. Ketika diwawancara wartawan, saya tidak sebut namanya, semoga ibu bisa menangkap siapa yang saya maksud. Ketika ditanya wartawan, apakah Anda punya hutang? Ya, saya punya hutang 9 miliar. Bandingkan dengan ibu-ibu Aisyah di sini, Bu, enten sing gadah utang 9 miliar. Ngerasa nek ustazah 9 miliar gak duwe utang iku wis alhamdulillah. Iku sakjane sing bener. Pakar ekonomi itu adalah orang-orang yang mampu memanage hidupnya, tidak punya hutang. Syukur-syukur hutangnya bukan hutang riba. Itu orang cerdas. Kira-kira pinter pundi ibu-ibu Aisyah apa sing pakar ekonomi ku mau sing duwe utang 9 miliar. Ibu, ini akhir zaman. Kita itu dibolak-balikkan otak kita. Sing pinter dadi bodoh, sing bener dadi salah, sing salah dadi bener, sing bodoh ketoke pinter. Sekarang kita cek lagi orang yang dianggap bebas berbicara.
Masih orang yang pinter ini Bu, sekolahnya di luar negeri, yang secara personal dia punya hutang 9 miliar. Ngurusi uang negara, dia menganggap pajak sama dengan zakat. Ini direkam, Kak, tak sebut jenenge. Ya. Bu, benar atau salah? Loh, enggak bisa jawab. Zakat sama dengan pajak, benar atau salah? Harus tegas Bu, makanya ini ada kaitannya dengan manhaj Tarjih Muhammadiyah. Lah wong kok pajak dipadakno karo zakat. Iki wong pinter iki, sak pinter-pintere sak Indonesia. Dalam Islam itu tidak ada zakat. Yang ada adalah negara memberikan rakyatnya. Nah ini nanti kalau kajian tarjih itu dibedah semua. Apa iya zakat sama dengan pajak? Kalau pajak, nah nanti akan kita bahas. Ya opo sih sajane ibadah itu, gitu ya. Nah ini sudah ngawur. Kalau pajak rakyat untuk negara, pertanyaan saya, apakah pajak itu diberikan kepada 8 asnaf? Ayo, mikir. Nah ini, makanya orang berbicara sebebasnya, itu tetap ada batasannya. Ya Bu, nggih. Baik. Sekarang kita cek lagi bagaimana kemerdekaan seorang perempuan. Ada yang menganggap perempuan merdeka itu manakala dia bisa mengeksploitasi tubuhnya, menampakkan tubuhnya yang seksi, menampakkan pakaiannya yang glamor, perhiasannya yang branded, tasnya yang branded. Ibu, orang-orang yang seperti itu yang menganggap mengeksploitasi tubuhnya adalah orang-orang yang merdeka. Saya beri pertanyaan, lantas kenapa kalian tidak percaya diri dengan tubuh Anda dibandingkan dengan ibu-ibu Aisyah di Karangpilang yang rajin ngaji, yang rajin pengajian, yang rajin taklim? Mengapa kalian lebih percaya diri ibu-ibu Aisyah seperti ini? Jawab Bu, mereka mengeksploitasi tubuhnya, kecantikannya. Tetapi kenapa mereka tidak percaya diri? Buktinya apa? Skincare-nya banyak dan mahal. Di sini ada yang punya koleksi skincare, dokter spesialis Bu, angkat tangan. Bu, jadi ini merdeka. Lah kok bingung karo skincare merek inilah itulah gak cocok kok ngini. Yang lebih parah lagi, mereka harus suntik botox, silikon. Bahkan yang lagi viral adalah harus operasi plastik. Ibu-ibu Aisyah iki lho percaya diri, gak usah tek ngono terus pede. Berarti lebih merdeka siapa? Lebih merdeka siapa? Ibu Aisyah. Gak usah skincarean, skincarenya wudhu. Ya, make upnya ndak usah yang aneh-aneh, cukup Wardah. Loh. Saya di endorse Wardah ini. Gaji berapa sama Wardah? Ndak apa-apa saya endorsekan. Wardah punyanya orang Muhammadiyah. Ibu-ibu rahimakumullah. Sekarang ada yang bilang gini,
Perempuan merdeka itu ustazah, kalau rumahnya kayak istana, mobilnya Alphard, mobilnya Pajero, Rolls Royce, tasnya Hermes misalnya. Serius itu sudah merdeka. Bu, yang terkini ada seorang selebritis yang memiliki semuanya. Mungkin beranggapan orang merdeka seperti itu ya Allah, cantiknya, kayanya, hartanya banyak, keliling ke luar negeri, usahanya banyak, terkenal, dikelilingi media massa, betapa senangnya, betapa merdekanya. Ibu, mari kita baca Instagram beliau yang terkini. Apa tulisan beliau? Beliau menceritakan penyakitnya autoimun sehingga beliau tidak bisa tidur di kala malam. Matanya terpejam tapi tidak bisa tidur kalau malam dan harus dalam pengawasan dokter jiwa atau psikiater dan harus minum obat setiap hari. Bu, ibu punya Rolls Royce? Punya bu? Punya Hermes? Rumahnya kayak istana bu? Tapi kalau malam tidurnya bagaimana bu? Nyenyak, bleksek. Pokoknya ketok bantal itu wis nikmat. Wis saking nikmate kadang sampai lali gak ndonga. Sedina tandan gawe. Nikmat bu, bisa tidur itu Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Jadi ibu-ibu rahmatullah, apa kesimpulannya? Sebebas-bebasnya berpendapat, sebebas-bebasnya mengambil keputusan, sebebas-bebasnya berkehendak, sebebas-bebasnya manusia dari penghambaan, semua itu ada batasnya. Nah, batasan inilah yang nanti kalau sudah ketemu, itulah yang dianggap merdeka. Ibarat ibu mutar radio, radio RRI misalnya. Kalau Sabtu pagi ada siaran Mubalighot Aisyah atas nama pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Nah itu ibu cari gelombangnya nih. Kalau gelombangnya tidak pas, bagaimana suaranya bu? Kemersek, gak pas ya. Sampai diputarlah gelombang itu sampai enak terdengar. Itulah kebebasan dan kemerdekaan. Ketika sesuatu itu pas, sesuai dengan ukuran dan menjadikan sebuah ketenangan, itulah merdeka. Ibu-ibu rahmatullah, kalau masih tidak pas, itu terus bu, dia akan bergemuruh, hatinya bergemuruh, pikirannya bergemuruh, terus berontak, amarah, kecewa, sedih, sakit, dan lain sebagainya karena dia belum merdeka. Kalau hari ini ibu masih ada yang tidak pas nih di hati, misalnya dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan persoalan ekonominya, dengan tetangganya, dengan penyakitnya, atau dengan apapun, berarti itu masih belum merdeka. Bagaimana caranya merdeka? Kalau perempuan,
Ibu, perempuan merdeka manakala mereka berislam. Bagaimana Bu? Perempuan merdeka manakala mereka berislam. Saya sudah berislam Ustazah, tapi saya merasa masih kemerongsong nih, nggak beres nih. Berarti Islamnya yang belum beres. Ustazah, ini masih ada nih hal-hal yang mengganjal, membuat saya sedih nih. Berarti Islamnya perlu diperbaiki. Ibu-ibu rahmatullah, kemarin saya ditelepon seorang ibu Aisyah curhat kepada saya. Ustazah, saya kepingin menyampaikan sesuatu. Salahkah kalau saya menyuruh anak saya bekerja? Salah napa mboten, Bu? Salah napa mboten? Bisa salah, bisa tidak, tergantung anaknya. Anaknya laki atau perempuan. Lah ini kalau nggak paham Islam kan keliru jadinya. Iya kan? Saya tanya, Ibu, anaknya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kuliahnya sudah selesai. Anaknya kepingin kerja atau kepingin apa, Bu? Nah, itu dia. Putrinya tidak kepingin kerja di luar, tapi kepingin bisnis di rumah. Ibunya kecewa karena kuliahnya tidak seperti pekerjaan yang di rumah membikin kue. Kekecewaan ini, apakah itu sebuah kemerdekaan atau belum merdeka? Mari kita jawab dengan agama. Kalau kita berislamnya belum selesai, belum tuntas, maka akan terjadi persoalan. Ibu-ibu, persoalan ibu tersebut adalah persoalan muslimah perempuan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saya tidak keburu-buru menjawab salah atau benar, tapi saya konseling. Saya gali, saya tanya, ibu aktivitasnya apa? Pasti itu berkaitan, seorang ibu dengan anak perempuannya pasti ada kaitan erat. Kemudian si ibu menjelaskan dengan terisak-isak, terdengar suaranya menangis, nampak kelelahan ibunya. Ibunya bekerja mulai pagi sampai sore, nanti malam masih terus ngelesi, ya. Sampai anaknya ini tidak punya waktu, suaminya juga tidak punya waktu untuk ngobrol bersama istrinya. Bu, nampaknya benar. Tapi apabila Islam tidak dijalankan secara total, maka akan terjadi persoalan-persoalan baru. Itulah gunanya kita ngaji, gunanya perempuan kalau ingin merdeka itu harus berislam dengan baik. Akhirnya saya jawab, oh baik Bu, saya tahu mengapa anak ibu tidak mau kerja keluar rumah. Karena dia sudah lelah melihat ibu karena anaknya sudah capek melihat ibunya mulai pagi sampai malam bekerja. Ternyata apa? Suaminya sama istrinya powernya, hasil maisanya lebih besar istrinya. Ini Islami atau tidak? Jawab dengan jujur. Duh, kawan dijawab. Islami atau tidak? Duh, kawan dijawab. Ini kenyataan masyarakat kita kan, Bu? Tidak Islami, Bu. Makanya jangan berharap kepingin anaknya kerja keluar rumah, karena anaknya sudah lelah.
melihat ibunya capek bekerja. Saya tanya, ibu bekerja meninggalkan anak-anak sejak kapan? Sudah lama Ustazah, mulai anak-anak saya sejak kecil. Ibu-ibu rahimahullah, ini evaluasi untuk kita bersama. Jadi jangan harap hubungan seorang ibu dan anak optimal manakala hutang pengasuhan, hutang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu terabaikan. Makanya saya katakan, ibu tahu tidak apa tugas seorang istri, tugas seorang perempuan, tugas seorang ibu dalam rumah tangganya? Hanya satu, Bu, dalam syariatnya, membuat bahagia keluarganya. Iku wis abot, membuat bahagia keluarganya. Tidak ada disyariatkan wanita itu bekerja dalam Islam. Ini harus kita sadari dulu. Kalaupun bekerja, itu hukumnya dalam kajian tarjih Aisyah kemarin, hukumnya sunnah. Sama Ustaz Toat ditanya kembali, ya. Kalau misalnya suaminya di bawah kita atau sakit, perempuan bekerja hukumnya apa? Apa berubah menjadi wajib? Tidak, masih tetap sunnah. Bayangkan, Bu, ini gunanya ngaji. Makanya perempuan-perempuan yang bekerja, ya, banting tulang pagi sampai malam, guru ngurusi kampung, ngurusi anak, ngurusi Aisyah, bojone gak kuman, anak gak kuman. Nah, ibu-ibu rahimahullah, bagaimana kemerdekaan itu bisa berdiri ketika Islam itu tidak ditegakkan? Ibu-ibu rahimahullah, ini pentingnya kita ngaji. Ya, ibu-ibu rahimahullah. Maka perempuan yang merdeka itu yang seperti apa, Ustazah? Perempuan yang merdeka adalah manakala dia berislam dengan benar dan baik. Karena apa, Bu? Dengan perempuan berislam dengan baik, itu dia sesuai fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Dalilnya apa, Ustazah? Surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu ke dalam Islam, hadapkan wajahmu. Artinya apa, Bu? Madep, mantep, lurus, gak noleh kanan, gak noleh kiri, gak blear, gak ngempot-ngempot, lurus dalam Islam. Karena sesungguhnya Allah memberikan fitrahnya kepada manusia. Fitrah niku napa, Bu? Fitrah itu sunatullah, ketentuan Allah. Jadi bagaimana mungkin Allah menciptakan perempuan tidak diberikan rambu-rambu atau jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang bener. Lawang sing gawe Gusti Allah kok. Ibu sing damel sinten? Allah Ta'ala. Maka Allah sangat paham, perfect 100% bagaimana perempuan itu harus bersikap, bertindak, berbicara, berbuat. Allah lebih paham. Jadi orang-orang orientalis, liberalis, feminis yang saya sampaikan tadi, mereka berkata itu berdasarkan apa? Berdasarkan nafsunya, berdasarkan otaknya yang terbatas. Jadi tidak akan sama. Jadi nanti, Bu, ujung-ujungnya kenapa kita harus berislam dengan baik? Karena kalau kita berislam dengan baik, ujung-ujungnya nanti kita akan ke jannah. Kemana, Bu? Jannah. Sedangkan orang-orang yang tidak berislam dengan baik, ujungnya adalah an-nar.
Bagaimana syarat orang-orang yang bisa sampai ke jannah? Sama-sama ayatnya ibu-ibu pasti sudah hafal semua nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus lanjutannya, fadkhuli fi ibadi. Iya. Ibu-ibu, jadi orang-orang yang mau ketemu Allah nih, mau berjumpa Allah ke surga, syaratnya, hai orang-orang yang tenang, hatinya tenang, ridho dan diridhoi, tenang, dapat ridhonya Allah. Bagaimana mungkin kita akan tenang kalau kita ini tidak sesuai dengan suku cadang yang diberikan Allah, spare part yang diberikan Allah, tata cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ibu-ibu, mari kita beragama yang benar, berislam yang benar. Tujuan dari kemerdekaan adalah kita terbebas dari penghambaan makhluk, terbebas dari penghambaan materi, terbebas dari penghambaan manusia. Sebagaimana lambang kaum muslimin ketika kita masuk Islam, lambang prinsip dalam Islam adalah sebagaimana logonya Muhammadiyah. Bu, coba searching di Google, cari organisasi yang lambangnya syahadatain. Mek sitok tok Muhammadiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Bu, kemerdekaan hakiki itu ya ini. Kita ya bersumpah, berjanji, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Ibu-ibu, mari kita bersyukur kepada Allah menjadi warga persyarikatan Muhammadiyah. Karena fa insyaallah Muhammadiyah bisa survive, bertahan sampai 1 abad lebih. Karena apa, Bu? Karena syahadatain ini. Kalau enggak karena syahadatain ini ya bubar sudah. Karena apa, Bu? Penghambaan kita itu kepada Allah. Jadi Bu, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu Bu, jangan dianggap Tuhan saja. Ilah itu kecintaan, kerinduan, harapan, ketergantungan hanya kepada Allah, jangan selain Allah. Kalau selain Allah maka kita akan sakit hati, kecewa. Makanya insya Allah orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Aisyah itu ikhlas, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, coba kalau disuruh minta donasi, kemarin saya meminta donasi untuk Mu'alaf Center Muhammadiyah, Mu'alaf Learning Center PDM ya Surabaya. Saya minta ibu-ibu MTK se-Surabaya apa Bu? Mukena, sajadah, mushaf, Al-Quran yang punya di rumah tolong dibawa untuk mu'alaf. Loh, itu cukup Bu, dapat banyak. Berapa mukena kemarin itu? Sajadah itu banyak Bu, sampai sak mobil. Alhamdulillah sudah kami serahkan di MLC. Itu artinya apa? Ikhlas, gak kakek ngomong.
Donya semangat untuk memberikan. Itu cirinya orang Muhammadiyah Aisyah. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, penghambaan. Kemudian ciri orang-orang yang menghamba kepada Allah, orang yang merdeka adalah apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Harus ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah dalam ibadah. Nanti kita akan merdeka kalau ibadah kita ittiba'ur Rasul. Jadi tidak boleh ibadah sakarepe dhewe itu, tidak boleh. Apa itu ibadah? Dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah HPT yang diadopsi di kitab Baitul Arqam, jadi setiap warga persyarikatan Muhammadiyah itu harus dikaderisasi lewat yang namanya Baitul Arqam. Nah, itu ada materi, ya, masailul khams, masalah yang 5 diantaranya ibadah. Nah, ibadah itu kalau istilah Muhammadiyah dalam kitab HPT Al-Masailul Khams, ibadah itu ada 2, Bu. Apa itu? Al-am dan al-khas. Kalau ulama-ulama di luar Muhammadiyah mengatakan ibadah maghudhah dan ghairu maghudhah. Al-am ibadah umum, al-khas ibadah khusus. Apa bedanya ibadah al-am dan ibadah al-khas? Angkat tangan. Nah, ini nanti kita mulai masuk ngaji tentang manhaj tarjih Muhammadiyah. Apa bedanya ibadah al-am dan al-khas? Al-am itu ibadah umum, al-khas khusus. Apa, Bu? Gimana Bu? Kalau ibadah umum iya. Jadi Bu, semua ibadah itu mencari ridhonya Allah, ya. Bedanya apa, Bu? Sama-sama mencari ridha Allah, iya. Bedanya, Bu, kalau ibadah al-am, ya, itu apapun boleh kamu lakukan asal tidak melanggar syariat Allah. Kalau ibadah al-khas, ibadah khusus, harus sesuai syariat, harus sesuai aturan Allah. Kesamaannya apa, Ustazah? Sama-sama ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kesamaannya ibadah itu terikat dengan 5 hal, Bu. Baik ibadah umum ataupun ibadah khusus. Jadi kalau ibadah khusus itu yang ada di bab fikih, ya, itu semua kita ngaji tentang fikih. Tapi kalau umum itu di luar ibadah khusus. Misal makan, minum, kerja, ngomong anak, resik-resik omah, ubah-ubah, rekreasi, healing, ya, jalan-jalan, rihla, bobo, besok, ya, itu apa? Ibadah, tapi ibadah umum. Ibadah khusus apa? Semua yang ada di kitab fikih, mulai toharo, sholat, siam, saum, siam sama aja ya, saum, haji, umroh, ya, waris, jihad, dan semuanya yang ada di kitab fikih itu ibadah khas. Kesamaannya apa antara ibadah umum dan ibadah khas? Kesamaannya 5, Bu. 5. 1. Yang dikatakan ibadah manakala dia beragama Islam.
Jadi kalau zakat disamakan dengan pajak, iku wis ngawur sesat. Orang pajak semua agama ditariki. Lah kalau zakat dinyatakan ibadah, itu masalah fikih. Dia syaratnya harus Islam. Lah nek pajak kan kabeh semua agama ditariki. Yang kedua, yang namanya ibadah baik am ataupun khos itu harus lillah. Niat nawaitu karena Allah, harus ikhlas. Yakin 100% orang ditariki pajak ikhlas? Ikhlas? Belum tentu kalau berarti wong gak duwe tariki pajak kendaraan, wayahe gak iso mangan, ikhlas napa mboten? Gak ikhlas. Tapi ketika zakat orang ikhlas. Karena apa? Adalah orang-orang yang sudah pada posisi sesuai nisab. Jadi harta kekayaannya misalnya emas, dia memiliki emas sebanyak 85 gram. Dan itu tidak punya hutang. Dan itu zakatnya hanya 2,5%. Sementara pajak itu 11%. Bahkan ada yang sampai di demo bilang sampai 250%. Ya. Zakat itu 2,5% dan itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu itu justru diberi. Nah, Ibu, ibadah itu terikat dengan apa? Lillah, niat. Ya. Bu, ngapunten. Ibu jalan-jalan nih ke Kenjeran. Niatnya karena Allah, maka itu ibadah. Kalau niatnya bukan karena Allah, karena yang lain, bukan ibadah. Jadi niat itu sangat menentukan. Yang ketiga, Bu, ibadah baik al-khos atau al-am terikat dengan waktu. Bu, dibatasi dengan waktu. Zakat dibatasi dengan waktu napa mboten? Dibatasi, ada waktunya. Kalau belum waktunya panen, mana ada ditarik zakat? Jadi semua itu ada batasan waktu. Ibu, pengajian ini ibadah apa? Umum atau al-khas? Al-am atau al-khas? Ayo Bu yang semangat. Umum. Terikat dengan waktu atau tidak? Terikat. Undangannya jam berapa? Jam 1. Tiba-tiba Ibu datang nanti maghrib. Nah, Ibu ngaji karo sapa? Wis seje ceritane, duduk pengajian Aisyah maneh, ya. Jadi ibadah itu Bu dibatasi dengan waktu. Salat dibatasi dengan waktu atau tidak? Dibatasi dengan waktu. Takbiran dibatasi dengan waktu atau tidak? Takbiran Idul Fitri sama Idul Adha, waktunya sama atau tidak? Tidak. Di kampung saya takbiran Idul Fitri itu seminggu. Padahal sunnahnya dibatasi cuma 1 hari. Karena apa? Bilangnya gini, apik kok. Adane apa takbiran itu apik. Nyebut asma Allah, ya saunekno bendina. Ya jadi salah. Karena tidak terikat dengan waktu. Jadi ibadah itu harus terikat dengan waktu. Sekarang keberapa, Bu? Agama Islam, niat, waktu. Yang keempat terikat dengan tempat. Ini ibadah umum kan? Terikat dengan tempat apa mboten? Mana tempatnya? Masjid dakwah. Haji, umrah. Tawafnya di mana? Tawafnya di mana, Bu? Di Masjidil Haram.
Loh kok ono Bu orang berpendapat barang siapa ziarah ke makam-makam si fulan, fulan dan fulan 9 kali sama dengan ibadah haji. Si fulan-fulannya itu tidak di sana, di Saudi, di Gunung Kawi, di gunung apa katanya. Nah, misalnya seperti itu. Ada atau tidak, Bu? Ada. Nah, itu bukan ibadah. Jadi ibadah sudah ditentukan tempatnya. Baik, sekarang yang kelima. Ditentukan dengan kaifiyah atau tata cara. Jadi ibu-ibu, yang dikatakan ibadah, baik ibadah khusus atau ibadah umum, harus ada tata caranya. Ibu bikin kue, ada tata caranya? Adalah. Ibu mau bikin pastel. Ya Allah, nawaitu aku mau bikin pastel. Maka ibu ke pasar belanjanya nih, daun pisang, tepung, beras, santan dan pisang. Nogosari Bu, duduk pastel. Lah wong gawe jajane lho kudu ana tata carane. Apa mana ibadah khusus? Semua ada tata caranya. Salat ada tata caranya. Haji ada tata caranya, puasa ada tata caranya. Ya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, maka kita beragama itu ketika kita ittiba'ur rasul maka harus terikat dengan 5 hal tadi. Nah, sekarang nih dalam beribadah, Bu, ternyata berkembang di masyarakat, ya, di masyarakat kita itu banyak manhaj. Apa itu manhaj? Ibu pernah dengar enggak manhaj? Pernah dengar enggak manhaj? Manhaj apa? Manhaj apa? Iya, itu manhaj kita Bu, yang di masyarakat kita. Kita orang Muhammadiyah, manhajnya manhaj tarjih. Yang di luar Muhammadiyah banyak. Bahkan ketika di sosial media tuh, ya, orang rame gegeran masalah manhaj. Kamu bukan manhajku, ini manhaj ini. Manhaj apa Bu? Macam-macam ya. Ya, baik. Boleh, setiap orang bebas berpendapat karena merdeka. Oke, terserah. Ada manhaj salafi, ada manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan lain sebagainya. Monggo, silakan, tidak apa-apa. Tetapi kita warga Muhammadiyah Aisyah, kita punya manhaj Bu, dan itu ternyata yang membuat saya bersyukur, membuat saya bangga menjadi orang Muhammadiyah. Kenapa Ustazah? Nah, ini yang perlu kita fahami. Manhaj. Manhaj itu apa? Sistem, ya, sebuah sistem, ya, sebuah sistem dalam beragama, dalam beribadah, ya, mudahnya itu seperti itu. At-tarjih itu adalah pemilihan hukum-hukum yang diambil, ya, yang mengunggulkan dalil-dalil yang paling kuat. Kalau dulu istilah manhaj tarjih itu pakai dalil as-sahihah, ya, dalil-dalil yang as-sahihah. Sekarang dirubah Bu, menjadi dalil-dalil yang dipilih adalah dalil-dalil yang al-maqbulah. Apa itu al-maqbulah? Artinya benar-benar diterima oleh Allah sebagai dalil yang sangat-sangat kuat. Jadi kalau ada hadis di atas mutawatir,
itulah yang diambil. Ya, saking kuatnya yang diambil. Itu artinya manhaj tarjih. Jadi sebuah sistem pengambilan hukum yang akan kita gunakan sebagai dasar kita dalam beragama. Nggih. Supaya kita tidak kehilangan arah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, maka pendekatan dalam pengambilan hukum inilah yang menarik yang dimiliki oleh manhaj tarjih Muhammadiyah. Apa itu? Pendekatan hukum, pengambilan hukum-hukum yang dijadikan dasar dalam manhaj tarjih itu memiliki 3 pendekatan, Bu. Oke. Yang pertama, nah nanti ibu kalau paham, itu ibu jadi bersyukur jadi orang Muhammadiyah. Yang pertama, pendekatan dalam pengambilan hukum itu menggunakan pendekatan bayani. Apa Bu? Apa Bu? Bayani. Apa itu bayani? Yaitu pendekatan pengambilan hukum secara tekstual dan kontekstual. Artinya apa Bu? Secara letterleks, dasar-dasar, dalil-dalil yang diambil dalam hukum, Al-Quran, Al-Hadis dengan ilmu penunjangnya. Misalnya kalau Al-Quran penunjangnya apa? Tafsir, ya Bu, kemudian sirahnya, asbabun nuzulnya dan lain sebagainya, itu kita baca, kita pelajari dan kita terima. Kemudian alat-alat yang lain, ilmu-ilmu alat yang lain, ya. Ulama-ulama kita menggunakan bayani, satu, pendekatan bayani. Jadi tidak sembarangan Ibu. Jadi memang betul-betul ulama yang ahli di bidangnya dalam masalah bayani. Ternyata pengambilan hukum secara bayani saja itu tidak bisa, tidak akan cukup. Maka harus ditambah dengan pendekatan burhani. Apa itu pendekatan burhani? Pendekatan dengan intelektual, knowledge, science, dan ilmiah. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau misalnya orang-orang kaum intelektual seperti di Amerika, Korea, Jepang, Eropa tidak ada pendekatan secara burhani, sulit Bu. Ya, sulit. Contoh misalnya, saya punya tamu dari Amerika, suami istri. Suaminya orang Amerika, istrinya orang Gresik. Nah, suaminya ini karena Amerika, kulturnya, iklimnya tidak cocok, jadi sering sakit. Seringlah opname di rumah sakit mewah di Surabaya. Datang ke rumah saya silaturahim karena beliau berdua saya yang menjodohkan. Istrinya bilang ke saya, suamiku sering sakit, diobati apa? Saya bilang, pakailah bidara. Di surat Al-Waqiah itu ada, ma ashabul yamin fi sidrin makdud. Siapakah golongan kanan itu? Adalah golongan yang dikelilingi pohon bidara yang tidak berduri. Mana ada orang masuk? Baca ayat secara seperti ini apa maksudnya Bu? Mudeng nama mboten? Bu, mudeng nama mboten? Siapakah golongan kanan? Sopo Bu golongan kanan? Apa wong sing mlaku ambek sikil kanan? Apa maksudnya? Yaitu orang yang dikelilingi pohon bidara yang tidak berduri. Loh, pohon bidara itu standar berduri. Itu kok gak berduri? Apa maksudnya golongan kanan? Kalau orang membaca secara bayani tanpa burhani, ya tidak maulah dia pakai bidara. Apalagi ini seorang saintis, ilmuwan. Akhirnya apa? Carilah dia jurnal. Apa itu jurnal Bu?
Jurnal itu tulisan-tulisan para akademisi minimal S2, S3 dan profesor yang diupload di wacana ilmiah, wawasan-wawasan orang-orang berilmu. Nah, itu ada jurnalnya. Bidara. Ada nama bahasa Latinnya, manfaatnya apa, mengandung ini. Akhirnya dia bisa menerima. Nah, itulah yang namanya pendekatan secara burhani, pendekatan secara sains. Kalau tidak ada dalilnya secara ilmiah, dia tidak mau pakai. Seperti kemarin saya ngisi pengajian tentang la takhaf wa la tahzan. Saya sampaikan ke ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah tidak takut, maka ibu akan masuk jannah. Dalilnya apa Ustazah? Surat Ar-Rahman ayat 46. Orang-orang yang tidak takut akan masuk ke 2 surga. Saya ditanya, Ustazah tanya, apa maksudnya 2 surga? Apa Bu maksudnya? Ayat lanjutannya adalah jannah, surga yang dipenuhi pohon-pohon dan buah-buahan. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau itu diterima secara bayani tanpa burhani, orang tidak akan nganggep ngapain. Ternyata secara burhani, orang-orang yang bebas secara finansial, orang-orang yang merdeka, manakala dia saat ini di akhir zaman ini Bu, apa Bu? Dia punya kebebasan pangan, ya, kebebasan pangan Bu. Jadi tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohonan, bahkan orang-orang yang di sana itu sudah menanam ketahanan pangan. Nah, itu Aisyah punya program ketahanan pangan untuk menanam. Jadi ibu-ibu sekarang kelangkaan, krisis ekonomi dan lain sebagainya, maka orang yang tenang untuk menuju jannah itu ada apa? Orang-orang yang mempersiapkan ketahanan pangannya. Itu Aisyah alhamdulillah sudah mencanangkan ketahanan pangan. Nah, ibu-ibu itu pendekatan burhani dengan sains ilmiah. Kemudian yang ketiga, pendekatan irfani. Apa itu pendekatan irfani? Yaitu pendekatan secara empati, secara bijaksana, secara intuisi. Nah, ini penting Bu, biar apa? Biar kita itu bijaksana dan menggembirakan, tidak saklek. Ya, tidak saklek. Ibu tahu saklek? Bu, ngerti saklek? Nah, wis ayo A, gak iso B gitu. Ya. Jadi dalam berislam itu ada kalanya tidak ditemukan dalil. Dalam Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, di ilmu fikih tidak ada, maka kita bisa mengambil kebijaksanaan, ya, yang berempati, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, terakhir saya kasih contoh nih ya, kita simulasi tentang irfani, ya, tentang irfani. Baik, monggo maju ke depan. 3 orang ibu sama 1 4. Maju ke depan Bu. Jadi imam, terus ada makmumnya 3. Monggo Bu, maju.